Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia sudah tidak berminat bekerja di Malaysia lagi. Mereka lebih berminat kerja ke Korea, ke Jepun, ke Taiwan. Tapi sebenarnya untuk bisa bekerja ke negara tersebut juga tidak mudah. Dan pada saat ini Malaysia juga tidak memerlukan pekerja asing. Jadi calling visa itu masih ditutup ya. Jangan sampai sahabat-sahabatku semua terpengaruh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab semalam saya lihat live oknum TKI yang bekerja di Malaysia, di Sarawak, dan memperlihatkan suasana pekerjaannya di bangunan, kemudian mengajak orang Indonesia untuk masuk ke negara tetangga dengan cara yang tidak resmi. Disuruh membayar uang 3 juta rupiah atau kurang lebih hampir 1.000 ringgit. Itu untuk uang administrasi. Belum lagi paspor, belum lagi tiket. Ini sangat miris ya. Dan anehnya ramai yang percaya. Sayang 1000 kali sayang, saya tidak bisa men-screenshot tersebut ya. Karena sudah berdebat dengan saya, akhirnya saya diblokir. Dan ternyata bukan hanya tentang oknum TKI saja yang berulah. Tapi di sisi lain banyak beredar video di TikTok yang mempromosikan kerja ke Malaysia dengan cara tidak benar. Untuk sahabat-sahabatku, stop. Kalian jangan mau berangkat, jangan mudah dibohongi oleh orang-orang kita sendiri. Pada faktanya, orang-orang kita sendirilah yang menjajah warga kita sendiri. Dan inilah, jika tidak percaya, ternyata sekian kali dari apa yang saya ceritakan, ternyata ada juga yang lain. Kita simak videonya. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum ya. Aku ada terlihat satu konten dari akun Mama Zia ya, di mana dia di situ memperlihatkan satu video sedang memberangkatkan 4 orang wanita warga negara Indonesia tujuan Tanjung Balai ke Podiksen ya. Di situ dia terang-terangan mempromosikan ya, mengatakan siapa yang ingin berangkat ke Malaysia, blacklist, tembak lorong ya boleh. Video itu dia up 16 April ya, baru sekali. Begini ya, sebenarnya ya, yang menjadi ejen-ejen kepada bangsa sendiri itu ialah orang-orang Indonesia itu sendiri ya. Sebenarnya mereka inilah ya yang menghancurkan negara Indonesia dan Malaysia ya. Ejen-ejen seperti inilah yang merusak hubungan baik Indonesia dan Malaysia ya. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong ya, tolong tindak lanjuti ejen-ejen yang ada di Indonesia yang memperdagangkan orang-orang Indonesia ke luar negeri ya. Tolong. Tips kerja ke Malaysia tanpa punya kenalan, pakai modal nekat aja merantau ke negeri orang. Ada yang DM aku kayak gini, by the way, tips mau kerja ke Malaysia aku udah pernah jelasin, kalian scroll aja ke bawah. Modal nekat tapi gak yang bisa. Pribadi nggak pakai modal nekat ya, banyak banget prosedur yang harus dipersiapkan. Dari pencarian tempat kilang, interview, bikin dokumen paspor, visa, juga tes medikal. Kalau di mindset kalian mau pakai modal nekat, mau yang gampang-gampang aja, ini gampang banget tergiur sama iming-iming agent bodong. Betul sekali, Mbak. Maunya praktis, dapat kerja di Malaysia tapi nggak punya dokumen. Alhasil kamu jadi ilegal di sini. Kerja ilegal di Malaysia nggak aman ya, nggak selamat. Pokoknya urusan kerja ke luar negeri, kalian kunjungin aja website BP2MI. Nah, ini baru betul. Ada informasi yang lengkap, cara-caranya gimana. Ya, di situ. Oke guys, semoga infonya bermanfaat. Mau tanya apa lagi, boleh drop komen di bawah. Cukuplah menjadi beban orang tua, jangan menjadi beban negara. Saya sudah ingatkan berkali-kali bagi kalian yang ingin keluar negeri secara ilegal, ingin keluar negeri dengan cara kaburan. Apakah itu tidak boleh? Itu hak mutlak kalian. Tetapi cukuplah menjadi yang bandel di rumah, cukuplah merepotkan keluargamu, cukuplah menjadi beban orang tuamu. Jangan sampai menjadi beban seluruh Indonesia. Betul sekali, Mbak. Karena apa yang kamu lakukan akan menjadikan beban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang seharusnya dana tersebut buat yang lainnya akhirnya membantu kamu karena kamu menjadi kaburan atau bermasalah atau pulang menjadi jenazah. Jadi teman-teman, saya selalu ingatkan sekali lagi, tidak ada siapapun yang melarang kamu keluar negeri, tapi pastikan kamu ada di sana dengan cara yang prosedural. Jangan sampai aneh-aneh.
Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Menurut Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono, peraturan imigresen yang semakin ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tanpa izin parti sering dibuat secara meluas menjadi antara faktor. Katanya trend itu dilihat sudah pun berlaku sejak 3 tahun kebelakangan hingga hampir tiada langsung yang kembali ke Malaysia selepas pulang ke Indonesia untuk tempoh yang panjang. Negara yang berpopulasi lebih 281.3 juta itu didapati lebih tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor Kuala Biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia sebelum pandemik COVID-19 adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti di negara ini dianggarkan sekitar 1.5 juta orang. Orang Indonesia sudah tidak berminat lagi kerja di Malaysia. Enggak apa-apa, itu lebih bagus daripada kalian kerja di negara orang, masuk ke negara tetangga dengan cara tidak benar, yang pada akhirnya malah bikin beban negara. Karena ilegal di negara orang. Kebanyakan, ini fakta pahit sih, mau tidak mau perlu saya bicarakan ya. Kebanyakan orang Indonesia, jumlah yang tertinggi, yang mana-mana negara, yang paling banyak adalah orang Indonesia ilegal di Malaysia. Dan ini memang sangat miris, karena disebabkan berbagai faktor. Kadang-kadang ada yang nekat masuk secara ilegal dan sudah tahu resikonya seperti apa. Kadang pula ada yang tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Ada pula yang tertipu oleh segelintir. Manakala ada juga oknum TKI yang bekerja di Malaysia secara sengaja mencari orang untuk diberangkatkan ke negara tersebut, kemudian nanti dia akan mencari keuntungan tersebut dari orang-orang yang diberangkatkan tersebut. Ini sering terjadi. Namun sayangnya, kadang-kadang kalau kita sampaikan fakta yang seperti ini, segelintir netizen tidak mau terima. Ujung-ujungnya malah mengejek negara tetangga kita. Sering di kolom komentar, Malaysia, Bangladesh. Kenapa sih kalian suka mengejek negara tetangga seperti itu? Sedangkan orang Indonesia sendiri banyak yang bekerja di Malaysia. Yang ilegal pun juga banyak. Harusnya kita itu malu loh sama negara tetangga kita. Tapi faktanya dari segi hal apapun, kita juga tertinggal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kemudian, baru-baru ini berita viral terkait tenaga kerja Indonesia yang ditipu oleh agen-agen Indonesia sendiri, bekerja di negara Kamboja, pulang-pulang tinggal nama, pulang-pulang tinggal jenazah. Banyak sekali yang sering terjadi. Tetapi netizen, kenapa hal seperti ini tidak mau menyuarakannya? Andai kata itu terjadi, atau andai saja itu terjadi di negara tetangga kita, di Malaysia, saya pastikan satu Indonesia akan bergemuruh. Mungkin akan demo lah, akan inilah, akan itulah. Tetapi kenapa jika orang Indonesia yang bekerja di negara lain ketika mendapat perlakuan yang sangat buruk, kemudian pulang-pulang tinggal nama, bahkan bukan hanya 1 kali, 2 kali saja. Akhir-akhir ini banyak sekali orang Indonesia, ribuan bekerja di sana, tertipu dan diperlakukan tidak baik. Tapi kemana Presiden buruh? Kenapa tidak berdemo di kedutaan Kamboja? Kenapa tidak mau menyuarakan hal ini? Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua, di sini saya ingin memberikan informasi ya. Tolong jangan pergi kerja di negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, Myanmar. Indonesia tidak bekerja sama dengan negara tersebut.
Dan terpaling penting, ini info juga sangat penting untuk sahabat-sahabatku semua. Saat ini Malaysia belum memerlukan pekerja asing dan tiada calling visa ya. Tolong sahabat-sahabatku, apabila ada oknum-oknum, kadang-kadang TKI yang bekerja di Malaysia kemudian mengajak Anda untuk bekerja ke negara tetangga dengan cukup bawa paspor saja, Jangan mau. Semalam saya juga melihat ya, live dari oknum TKI yang bekerja di Sarawak, mengajak orang Indonesia untuk masuk bekerja ke Malaysia, disuruh membayar dia 1.000 ringgit terlebih dahulu untuk uang administrasi. Bayar dia 1.000 ringgit, bayangkan. Belum bekerja tapi sudah disuruh bayar 1.000 ringgit. Itu dilakukan secara terang-terangan live. Sayangnya saat itu belum saya screenshot, saya sudah diblokir. Karena pada saat itu saya berdebat dengan dia. Tolong jangan sesatkan orang Indonesia untuk masuk ke Malaysia dengan secara ilegal. Baru saja mau saya screenshot, udah diblokir. Dan itu dilakukan oleh oknum tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Sarawak. Kok sempat-sempatnya buat live TikTok kemudian mengajak orang-orang kita bekerja di negara tetangga tanpa persyaratan yang resmi. Ini terbukti bahwa orang-orang kita sendirilah yang menjajah warga kita sendiri. Kadang-kadang di negara orang ditipu oleh orang Indonesia sendiri. Ini sangat miris dan menyedihkan. Kadang-kadang hal seperti inilah yang sering membuat salah paham. Sedikit-sedikit kadang-kadang Malaysia dipersalahkan. Namun ketika orang Indonesia bekerja di negara lain mendapat perlakuan yang kurang baik, tapi kenapa netizen diam saja? Bahkan ada beberapa cerita dari TKI yang bekerja di luar negara hingga sampai seperti ini nasibnya. Bahkan bukan hanya di luar negara, di negara sendiri saja. Sesama bangsa sendiri sanggup menipu dalam hal pekerjaan. Ini sangat menyedihkan sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Namun sayangnya netizen kalau bab soal fakta yang terjadi di negara kita, kekurangan kita, tidak mau membahasnya. Seolah-olah negara kita itu terpaling sempurna. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Kita simak, kita reaction videonya. No puasa, no solat. Saat itu sejujurnya hati ini hancur. Itu berlaku di negara jiran. Bukan dekat Malaysia. Seandainya berlaku dekat Malaysia lah kan, keluar pula di media sosial macam ni. Betul sekali, Bang. Tak tahulah apa saya nak cakap. Semua TikTokers akan bercakap tentang ini. Mengatur Malaysia majikan macam-macam. Tapi nasib baik berlaku kat tempat lain. Jadi sonyak pula lah itu. Tapi saya nak beritahu lah. Malaysia ni majikan dia bagus-bagus. Baik. Betul sekali. Buktinya ramai bekerja sampai hidup mereka senang di Malaysia. Ya. Ramai. Dan ada yang tak nak pulang ada. Bagi ada permit pula. Tapi yang tak ada permit tu, itu susah sikit lah kan. Tapi yang jadi masalah pula, bila majikan baik, pembantu rumah pula buat hal. Ada mencuri barang, lari daripada majikan, bawa jantan masuk rumah. Banyak berlaku. Cuma majikan Malaysia ni tak mau memanjangkan kisah, hantar balik pada jen, pai balik. Ya. Tapi banyak disampaikan ke sana buruknya majikan Malaysia. Ya. Ada berlaku majikan yang bersikap tidak adil, ada. Tak dinafikan, mana-mana ada. Betul, Bang. Yang tapi boleh dikira dengan jari. Dan banyak mereka pun telah dihukum oleh pihak kerajaan melalui undang-undang kerana dasar perjanjian kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Ya. Benda bertindak zalim ni bukannya Malaysia, ada bukan Singapura. Banyak di Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepun, di Arab Saudi, di Asia Timur itu banyak berlaku. Tapi mereka hanya berdiam diri. Tapi kalau berlaku lah dekat Malaysia, baling tolu lagi ke kedutaan. Ya, yang abang terang ya.
Macam ni, saya Islam. No puasa, no solat. Saya pun rasa terguris. Bila diperlakukan sedemikian. Daripada TKW, bersabarlah. Cuma kalau di Indonesia ni, TKW yang beragama Islam, bekerja dengan majikan Islam, mereka harus ikut atau cara-cara Islam seperti majikan. Kalau majikan mereka bukan beragama Islam, mereka bebas mengamalkan agama mereka yang Islami tadi, nak semayang, kenapa mereka bebas. Dan hatta punya dapur sendiri untuk makan-makan. Baik kerja dengan majikan India atau Cina ke sama ya. Cuma apabila tak ada apa-apa, apabila didapati majikan bertindak tidak adil, mereka boleh melaporkan bila-bila masa. Dan kerajaan Malaysia akan ambil tindakan. Bagi itulah kerajaan Malaysia menjaga pekerja asing, khususnya wanita daripada Indonesia. Okay? Fahami itu. Jadi, fikir-fikirlah sendiri. Benny Kudesta, warga negara Indonesia asal Cilacap, Jawa Tengah. Menurut informasi yang gue dapat dari keluarga, Benny ini sudah 1 tahun bekerja di Kamboja. Awalnya, Benny sempat menginformasikan kalau dia ini bekerja di restoran di Jakarta Timur. Tapi pada kenyataannya, dia bekerja di salah satu restoran di Kamboja, tepatnya di Poi Pet. Seharusnya kontrak kerja Benny ini sudah berakhir di Desember 2024 lalu. Dan Januari rencananya dia mau pulang ke Indonesia. Tapi sampai hari ini, Benny hilang kabar, hilang kontak dengan keluarga. Nomor telepon, nomor wawa, sosial medianya semuanya nggak aktif. Cuman ada satu yang masih aktif bisa dihubungi, yaitu akun Mobile Legends miliknya si Benny. Tapi ketika dihubungi akun Mobile Legends tersebut, ternyata akun itu sudah berpindah tangan. Ketika ditanya, si pemilik baru mengatakan kalau dia membeli akun tersebut seharga 5 juta melalui seseorang yang bernama Alan. Pihak keluarga sudah membuat laporan kepolisian terkait hilangnya Benny Kudesta, dan pihak keluarga juga sudah berusaha mencari informasi ke imigrasi Cilacap, Jawa Tengah. Akan tetapi dari imigrasi Cilacap, keluarga disarankan untuk mencari informasi ke kantor imigrasi di Bekasi. Mungkinkah Benny Kudesta ini berangkat ke Kamboja melalui jasa seorang agen di Bekasi yang bernama Johari, atau mungkin agen yang lain? Nah, buat kalian teman-teman yang dari Poi Pet, khususnya yang ada di sekitaran Istana Kasino, barangkali kalian pernah lihat nih Benny Kudesta. Informasinya dia bekerja di salah satu restoran sekitaran Istana Kasino. Kalau kalian pernah lihat atau pernah papasan di jalan, atau mungkin kalian lagi bareng-bareng sama Benny, please ya info, karena keluarganya itu sangat mengkhawatirkan keberadaannya, terutama ibunya. Terima kasih. Buat lo para pekerja yang suka ngeluh, ya kerjaannya banyak, numpuk, bos lo toksik dan lain-lain, syukur lo. Nah, nih, gue di Jakarta nih, ya, nyari kerjaan tuh susah banget. Nah, lu tinggal pilih, lu capek kerja apa nyari kerjaan, masih ngeluh lo, ya, tuh panas-panasan gue tuh, ya, nyari kerjaan selalu ditolak, ya, apalagi kalau nggak punya orang dalam, udah lamaran gue ini, udah simpan doang, habis itu dibungkus buat gorengan, kalau nggak dibakar nih lamaran gua. Masih ngeluh lo, syukur lo ya, paham. Buat para pekerja, semangat ya, kerjanya jangan ngeluh lagi, oke? Semangat. Peringatan keras buat semua anak rantau yang ada di Indonesia nih, mau dimanapun lo, mau di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di Sulawesi, mau di Lampung, mau di Aceh, semua lu harus waspada. Jangan mudah percaya dengan loker-loker yang mengiming-imingi gaji besar tapi kerja tidak terlalu berat. Itu adalah ciri-ciri penipuan. Betul. Gue mau sedikit cerita. Ini adalah based on experience gue dulu waktu pertama kali gue merantau di Jakarta Raya, Indonesia. Singkat cerita, 2 minggu pertama gue selama di rantauan itu gue nyari loker sana sini dari Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, semuanya gue datangin. Waktu itu di daerah Cengkareng itu ada salah satu ruko, dia nyebarin info loker lewat Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Dan gue waktu itu kebetulan udah chattingan sama HRD-nya di WA ya. Kita udah WA-WAan. Gue udah kirim CV, udah gue kirim semua berkasnya lengkap, gue kirim. Akhirnya besokannya hari Kamis pagi gue disuruh datang ke kantornya dia. Dia bilang kantornya ada di komplek ruko di Cengkareng. Begitu gue sampai sana, gue parkir motor, langsung disambut sama security-nya. Dari awal datang itu gue udah firasat gue, feeling gue kan kuat ya.
gue udah berfeeling kayaknya tempat ini nggak beres. Soalnya gue baru datang aja di sana, security-nya langsung nyambut bilang gini sama gue, "Bang, di dalam nggak boleh ngobrol ya, duduknya dikasih jarak, abang nggak boleh megang HP-nya disimpan di dalam tas aja ya bang, nggak boleh main HP di dalam kantor kita." Singkat cerita, gue sampai dalam, akhirnya gue duduk sama yang lainnya, bener-bener nggak tegur sapa sama karyawan yang lainnya. Kan semua pendaftar baru itu kan pasti pakai seragam hitam putih kan, sama bawa berkas di map warna coklat. Dan itu kita semua di dalam ruangan itu benar-benar diem, nggak ngapa-ngapain, sambil mikir sebenarnya kerjaan apa sih yang kita mau kerjain di sini nih. Di situ tuh sambil bingung banget kan. Singkat cerita, gue dapat giliran dipanggil ke ruang HRD-nya. Kebetulan HRD-nya tuh cewek ya, gue lupa namanya siapa itu. Karena udah 2 tahun lalu. Ini cerita nyata gue. Begitu gue masuk kantor, di situ gue belum sempat bilang apa-apa, langsung si ibu itu langsung ngejelasin semua detail tentang perusahaannya, terus cara gimana kerjanya, entar lo ditempatin di sini, nanti masnya bisa tempatkan di daerah sesuai domisili mas, misalkan masnya di Jakarta Pusat, masih bisa di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, gimana pun. Dia bilang gajinya sekian, 5 juta sekian, uang makannya sekian, nanti kalau dalam bulannya sekian. Gila, dia jelasin semua detail pekerjaannya secara rinci, sedetail-detailnya. Gue tuh sampai percaya dan nggak percaya itu kan. Cuman gue di situ berusaha berpikir jernih dengan apa yang dia sampaikan sebagai HRD itu kan. Dia tiba-tiba bilang gini, "Tapi masnya kalau mau lanjut ke tahap selanjutnya, mas harus menyerahkan uang sekian rupiah." Waktu itu dia minta sekitar 1.300.000 buat uang cek kesehatan, buat uang seragam, buat uang ini, supaya dia sebar semua uangnya itu. Nanti intinya kalau mas sudah masuk ke dalam kerjaannya, nanti uang mas kita kembalikan 100%. Dia bilang kayak gitu. Gue di situ udah nggak yakin, karena gue orangnya itu kan sangat kritis. Gue tanyain, "Loh, kan kita mau kerja bu, kenapa kita harus ngeluarin duit sekian buat kerja?" Di situ gue udah mulai curiga. Gue di situ langsung keluarin HP gue live streaming di Instagram. Gila, gue bener-bener di situ karena gue udah terlalu curiga. Bayangin di situ security-nya banyak banget. Security-nya rata-rata tuh orang-orang timur, orang-orang Ambon gitu. Semua security-nya galak-galak. Gue di sini nggak rasis, tapi gue menjelaskan apa yang ada di dalam TKP di sana ya. Jadi itu dia, gue live streaming selama di sana, tapi gue live streaming secara diem-diem ya. Gue sambil pegang di perut kayak gini biar nggak kelihatan, kadang gue kantongin itu. Tapi gue live streaming. Singkat cerita, waktu gue lagi live streaming itu kan, gue kan berusaha nyari bukti-bukti kuat ya, biar gue bisa laporin polisi semisal ada penipuan. Gue ketahuan sama si HRD-nya, gue langsung diteriakin, "Security, seret anak ini keluar." Langsung gue diseret, dibawa keluar, langsung gue dicekek gini, gue lepasin gini, "Pak, nggak bisa kayak gini pak." Gue keluarin HP gue liatin semua orang di situ pakai HP kamera gue kan lagi live streaming ya, gue liatin semua mukanya, ini nih orang-orangnya kayak gini. Akhirnya gue diseret ke dalam ruang CEO-nya, gila bayangin, gue diseret dalam ruangan ininya yang punya kantor ya, lu bayangin, gila. Karena gue di situ udah bener-bener chaos banget di situ kan. Akhirnya di situ mediasi segala macam, gue sendirian di situ ngelawan semua orang yang di dalam situ, gue adu argumen di situ. Di situ pimpinannya tuh orang Jawa, karena gue bisa bahasa Jawa, karena gue lahir di Lampung dan gue keturunan Jawa. Singkat cerita mediasi, gue nggak keluar duit, videonya gue hapus gitu kan. Akhirnya gue keluar, gue di situ lega karena gue berhasil keluar dari tempat jahanam tersebut. Gue kasihan banget sama orang-orang yang di daerah Jawa, Kediri, ada yang dari Jombang, ada yang dari Pacitan. Karena di situ barengan gue tuh banyak banget yang datang di hari itu. Mereka tuh bawa ransel besar-besar. Pokoknya mereka dari tempat yang jauh datang ke situ cuma buat nyari kerja. Dan gue kasihan mereka akan jadi korban penipuan tersebut. Jadi pesan moral yang gue bisa sampaikan adalah lo semua jangan gampang percaya dengan loker yang kayak gini. Ini adalah loker scam. Tidak berangkat kerja ke luar negara, bahkan mencari pekerjaan di negara sendiri, masih ada orang yang menipu dengan bangsanya sendiri. Ini terjadi di Indonesia. Ini sangat menyedihkan sih. Di saat warga susah cari kerja, justru melamar pekerjaan disuruh membayar. Dan mungkin ini bukan hanya terjadi kepada masnya saja. Dari sekian banyak orang, mungkin sudah banyak yang mengalami hal seperti ini di Indonesia. Karena di Indonesia ini memang kadang-kadang sangat aneh. Bahkan misal kata kita mau keluar kerja di sebuah pabrik atau kilang.
itu pun juga bisa diperjualbelikan. Tapi kalau di negara tetangga, hal seperti ini tidak ada. Di negara tetangga tiba-tiba kita pergi melamar pekerjaan ke kilang, disuruh membayar, itu tidak ada. Ya memang ini hanya terjadi segelintir di daerah di Indonesia saja, tidak semuanya. Tetapi dari hal seperti ini saja, ketika kita melamar pekerjaan di negara sendiri, perlu berhati-hati. Untuk sahabat-sahabatku semua, ketika melamar pekerjaan di negara sendiri, jangan sampai mau dimintai uang. Kalian itu mau bekerja, mau cari uang, ujung-ujungnya jangan sampai kalian itu diperas, dimintai uang. Kemudian bab soal bekerja di negara tetangga. Kalau kita bekerja di negara tetangga dengan secara sah dan resmi, insya Allah baik-baik saja. Dan bersyukur yang sudah kerja di negara tetangga, sahabat-sahabatku semua, saat ini Malaysia memang tidak memerlukan pekerja asing. Jadi bersyukur masih bisa kerja di negara tetangga, karena kalian masih ada rezeki di negara tetangga. Dan anehnya, jika ada orang Indonesia yang bekerja di negara luar mendapat masalah, tapi segelintir netizen tidak mau bersuara. Apabila terjadi di negara tetangga kita di Malaysia, hebohnya luar biasa, seluruh Indonesia. Tapi kalau terjadi di negara tetangga lainnya, seperti Kamboja, kalian kemana? Kenapa diam saja? Oke, sahabat-sahabatku semua, mana-mana negara itu sama saja sebenarnya. Ada orang baik, ada juga orang yang jahat. Tetapi dalam melakukan sesuatu, kita perlu berhati-hati. Dan jika ingin bekerja di negara orang, tolong harus resmi. Kalau kalian resmi itu enak. Enaknya kenapa? Kita mendapat perlindungan hukum di negara orang. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.